Halo teman film dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel Teman Film. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Peci. Film yang dirilis pada tahun 2024 ini diperankan oleh Balas Saravanan, Dev Ramanat, Preti Nedumaran, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang sekelompok teman yang melakukan trekking di hutan Aran Manai. Meskipun sudah diperingatkan, mereka nekat memasuki area terlarang dan tak sengaja membangunkan roh jahat bernama Peci yang sebelumnya dikutuk oleh penduduk lokal karena praktek sihir. Ingin tahu kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali oleh dua orang kekasih, kita sebut saja si Kimin dan si Kemen. Terlihat mereka sedang berjalan dan ingin menghabiskan waktu berdua dengan menaiki gunung. Sesampainya di puncak, mereka mengabadikan momen dengan berbincang dan minum teh. Karena kehabisan kayu bakar, si Kemen mengambil kampak untuk memotong sebuah dahan pohon. Namun si Kemen heran kenapa dahan pohon yang dia tebang sangat keras. Si Kemen pun memaksa mematahkan dahan itu menggunakan tangannya. Sementara itu, si Kimin sedang santai di depan api unggun sambil mendengarkan musik dangdut tanpa menghiraukan si Kemen. Setelah si Kemen berhasil mematahkan dahan pohon itu, dia melihat ada sebuah benda aneh yang bentuknya hampir mirip dengan paku yang menancap di dahan itu. Tanpa rasa curiga, si Kemen pun mencabut paku tersebut sambil mengamati benda apakah itu. Kemudian si Kemen pun melihat ke arah pohon dan memperhatikan ke arah di mana bekas patahan dahan tadi. Dan dengan heran, Kemen pun melihat ada retakan kecil yang semakin membesar. Dan dengan anehnya, tiba-tiba muncul sebuah boneka dari dalam pohon itu, lalu ngaceleng ke muka si Kemen. Dengan rasa penasaran dan takut, si Kemen mengambil boneka yang berbentuk aneh dan menyeramkan itu. Tiba-tiba ada satu sosok goib yang keluar dari balik pohon. Kemen pun melempar boneka itu. Dia mulai tergesa-gesa merangkak menjauh dari pohon itu dan mencoba memanggil kembali si Kimin yang sedang asik sendiri. Dengan rasa takut, si Kemen bergerak tanpa arah menjauh dari sosok goib itu. Tapi percuma, dia tetap dikejar sampai dia dikucamin dan jatuh. Kemen lari dan menemukan sebuah batu untuk bersembunyi. Dan saat dia menoleh ke kiri, dengan kagetnya si sosok goib itu sudah berada di sisinya. Si Kemen berteriak dengan sangat kencang, hingga terdengarlah suara teriakan itu oleh Kimin. Karena mendengar teriakan tadi, si Kimin mulai berdiri dan memanggil-manggil nama si Kemen. Dengan rasa takut, si Kimin berjalan ke tempat di mana si Kemen tadi mencari suluh. Hingga akhirnya, dia melihat boneka aneh tadi dan dengan berani mengambilnya. Ketika diambil, boneka itu mengeluarkan suara yang aneh. Pinjam dulu 100. Si Kimin pun tatap-tatapan dengan boneka itu. Dan dengan sadar, dia pun menoleh karena ada sosok goib yang mendekatinya. Sampai dia pun berteriak kencang. Scene pun berpindah pada beberapa bulan kemudian. Di pagi hari, di sebuah desa kecil yang berada di atas gunung, keluarlah seorang anak perempuan dari dalam rumah. Anak itu berlari membawa kunci motor milik ayahnya yang bernama Mari. Anak perempuan itu takut jika besok ayahnya tidak jadi membawanya ke bioskop karena diketahui besok hari ulang tahunnya. Tetapi Mari berjanji kepada anaknya jika dia akan membawanya ke bioskop esok hari. Ibunya pun datang menghampiri mereka dan meyakinkan suaminya agar pulang tepat waktu. Sambil mengobrol, Mari mulai menyalah motor dan melaju dengan motornya melewati turunan dan belokan untuk menemui bosnya. Singkat cerita, Mari pun sampai di rumah bosnya. Sambil berjalan cepat, dia menghampiri si bos yang bernama Charan. Ternyata Charan meminta untuk diantar naik ke atas gunung yang berada di desa tersebut. Dia meminta penjelasan mengenai gunung yang akan didaki bersama pacarnya dan teman-temannya. Sampai akhirnya mereka sepakat akan berangkat keesokan harinya. Charan pun pergi menghampiri pacarnya yang bernama Mina.
Di sana juga sudah ada rekan-rekannya yang lain bernama Charu, Jerry, dan Setu. Mina bertanya siapakah orang yang telah Charan temui. Charan menjelaskan jika dia meminta Mari untuk memandunya naik ke gunung itu, karena Mari tahu betul tentang gunung itu, karena dia berasal dari sana. Tapi Mina terlihat kecewa karena dia tidak ingin mengajak siapapun dalam rombongannya selain Charan dan teman-temannya. Namun Charan menjelaskan kepada Mina karena hanya Marilah yang tahu akses jalan ke puncak gunung tersebut, sedangkan hutan itu adalah hutan yang jarang terjamah. Yang kemudian Mina pun setuju untuk dipandu oleh Mari. But he's going to be an extra baggage. Keesokan harinya, mereka bersiap-siap menyiapkan segala perlengkapan yang perlu dibawa. Mereka terlihat senang dan tidak sabar untuk berangkat. Charan dan Mina pun datang dan bertanya kepada Jerry sedang menunggu apa lagi. Charu pun datang menghampiri Jerry sambil ketawa ketiwi. Dia membuang udut Jerry yang membuatnya bengong terheran-heran. Singkat cerita, berangkatlah mereka melewati pepohonan dan belokan menuju lokasi di mana mereka akan menaiki gunung itu. Mereka berhenti sejenak di sebuah warung untuk ngopi-ngopi dan melanjutkan perjalanan kembali dengan penuh semangat dan gembira. Di tempat lain, Mari sedang berdoa dan menunggu rombongan yang akan dia pandu. Hingga sampailah mereka dan menjemputnya di pinggir jalan. Namun tak lama mobil itu melaju, mereka dicegat oleh seorang anak perempuan yang ternyata itu adalah anak Mari. Mari turun dari mobil untuk menghampiri anaknya dan bertanya kepada si anak. Si anak menyuruhnya menunduk untuk memakaikan kalung kepada Mari, yang ternyata disuruh ibunya, mungkin itu kalung jimat untuk melindungi Mari. Mari pun mencium kening si anak dan momen itu diabadikan oleh Jerry. Setelah itu, mereka pun melanjutkan kembali perjalanannya. Singkat cerita, mereka pun sampai di titik di mana mereka akan memulai pendakian. Lalu datanglah sebuah mobil dan berhenti di dekat mereka. Si supir menatap sinis seperti curiga kepada mereka. Mereka pun memulai perjalanan, hingga ketika sedang berjalan, telepon Mari berdering, yang ternyata itu telepon dari istri dan anaknya. Anaknya berkata untuk membelikan kue ketika Mari pulang. Mari pun sekalian mengingatkan kepada rombongannya, jika ingin memberikan kabar atau mau menghubungi keluarganya, lebih baik menghubunginya di lokasi ini saja, karena nanti ketika memasuki daerah hutan, mereka tidak akan mendapatkan sinyal atau koneksi internet. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat di mana mereka mulai memasuki kawasan hutan. Mari pun mulai berdoa supaya perjalanan mereka aman sampai atas puncak. Mulailah mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan, Mina meminta berhenti untuk beristirahat karena kecapean. Jerry yang tadi memotret Mari dengan anaknya menunjukkan kepada Mari hasil fotonya yang membuat Mari tersenyum karena senang betapa bagusnya hasil foto Jerry. Dan Mari meminta untuk mengirim foto tadi ke ponselnya. Jerry pun bengong karena bingung bagaimana cara memindahkannya karena ponsel Mari yang masih cinit-nit. bro. Charan pun mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan. Namun di tengah-tengah perjalanan, mereka menjumpai aliran sungai yang airnya jernih dan sangat segar. Mina pun terlihat sangat senang dan mulai melepaskan sepatunya, yang kemudian langsung nyemplung ke sungai itu. Disusul oleh Charu dan mereka tampak senang bermain air hingga berteriak-teriak, yang membuat suara yang kencang sekali. Mari pun menghampiri mereka dan memperingatkan untuk tidak berisik karena bisa memicu Bagong Leweng datang. Charan pun ikut menegur Mina dan bergegas mengajak Mina untuk melanjutkan perjalanan. Mina yang tampak kesal pun segera naik dengan memasang wajah jamedudnya. Mina pun menghampiri Mari dan Kuku Lutus karena mengganggu kesedangannya. Yang pada akhirnya Mina pun melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka sampai di suatu tempat untuk beristirahat. Jerry mengeluarkan sebatang udud untuk dihisapnya. Charu yang melihatnya langsung saja mengomel kepada Jerry untuk tidak merokok. Si Jerry yang noyot tetap melanjutkan untuk menghisap ududnya dan dikejarlah dia oleh Charu dan dilempar oleh sebatang ranting pohon. No! Jerry pun bisa mengelak dan diambillah sebuah batu yang kemudian dilempar kembali ke arah Jerry. Lagi-lagi Jerry mengelak, namun tak disangka batu itu mengenai semak-semak dan terdengar suara lonceng di arah semak-semak itu.
Mereka pun penasaran dan mulai mendekat ke arah suara lonceng itu. Mari bergegas melarang mereka untuk tidak mendekat ke arah suara lonceng. Namun dengan sikapnya yang noyod dan enggan mendengarkan perkataan si Mari, si Charu dan si Setu mulai menyingkirkan tanaman rambat yang sudah mengering. Dengan perasaan bingung dan heran, mereka menemukan beberapa lonceng yang digantung di sebuah kayu yang menyerupai gerbang. Di sana terdapat tulisan yang bertuliskan area terlarang. Karena si Setu penasaran, dia mencoba memegang kayu yang dijadikan gantungan untuk lonceng itu. Dan apa yang terjadi? Kayu itu patah, yang kemudian lonceng itu terjatuh, yang langsung mengeluarkan suara keras yang menyakitkan telinga mereka. Mari pun menegur si Setu yang mematahkan kayu penyangga lonceng itu, karena itu adalah area terlarang. Satu persatu di antara mereka pun mulai mengoceh kepada Mari karena dianggap terlalu mengatur dan suka melarang, karena Mari hanya seorang pemandu saja. Dengan perasaan kesal, Mari pun meninggalkan mereka. Charan langsung memanggil Mari yang sedang kesal, namun Charan malah ikut ngomel-ngomel kepada Mari. Mari pun menjelaskan kenapa dia selalu melarang dan selalu membatasi mereka. Dengan rasa penasaran, Jerry menanyakan tentang hutan yang mereka daki sekarang. Mari pun kembali menjelaskan tentang hutan itu, karena menurut kepercayaan masyarakat setempat, terdapat sosok makhluk jahat di hutan itu. Setelah sempat bersetegang, akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Ketika dalam perjalanan, tiba-tiba Charu mendengar suara aneh. Dengan rasa penasaran, Charu pun mulai mengikuti sumber suara tersebut dan sampailah Charu di ujung jalan yang ternyata itu adalah jurang. Charu menoleh ke belakang karena seperti ada yang mengikutinya. Charu pun terus berjalan ke arah jurang sampai ke ujung dan dengan tiba-tiba Charu ditarik oleh Mari. Sontak saja Charu kaget dan langsung minum untuk menenangkan diri. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan rasa yang campur aduk. Charu pun menoleh ke belakang dan fokus ke sebuah pohon seperti ada yang aneh di pohon tersebut. Dan benar saja ada sesosok tangan di pohon itu. Charu pun duduk kembali dan kembali minum. Charan yang terlihat kesal kepada Charu ngomel-ngomel kalau tadi itu sangat berbahaya. Tapi hebatnya, si Jerry langsung bisa mencairkan suasana yang tadinya tegang menjadi kondusif lagi dengan candaannya kepada Charu. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat di mana mereka akan mendirikan kemah. Mereka pun terlihat gembira dan sangat senang karena pemandangan di tempat itu sangatlah indah. Mereka pun segera mendirikan tenda untuk beristirahat. Si Jerry yang seorang fotografer mulai memainkan lensa kameranya untuk memotret. Dan di waktu bersamaan, Charan yang sedang asik berduaan dengan Mina diminta Jerry untuk merangkul Mina agar dia mengambil fotonya. Namun Mina menolak dan langsung berlari. Dikejarlah Mina oleh teman-temannya. Jerry yang datang belakangan langsung menyuruh teman-temannya untuk foto berempat. Namun kacamata Jerry terlihat agak buram dan langsung membersihkannya. Tetapi kacamatanya terjatuh dan setelah dipakai lagi, betapa terkejutnya dia ketika melihat teman-temannya sudah menghilang. Hey. Namun ternyata teman-temannya berusaha membuat lelucon dan mentertawakan Jerry. Si Jerry pun sempat melihat sosok Mina di balik pohon dan mulai membidik kameranya ke arah pohon tersebut. Jerry merasa heran mengapa lensa kameranya menjadi buram. Begitupun di percobaan kedua dan ketiga masih saja tetap buram. Namun dia sangat terkejut ketika melihat sosok nenek-nenek di balik pohon itu. Jerry pun mulai panik dan memanggil teman-temannya. Jerry yang merasa penasaran mendekati pohon itu untuk memastikan siapa yang ada di sana. Namun ternyata tak ada siapapun. Jerry melihat sosok orang berlari dan bersembunyi. Jerry berusaha mengejarnya. Namun tiba-tiba, kaki Jerry ditarik oleh sosok misterius. Teman-temannya pun muncul dan mentertawakannya. Jerry mencoba menjelaskan jika ada yang menarik kakinya.
Namun teman-temannya merasa jika Jerry sedang bercanda. Dengan perasaan kesal, Jerry berjalan kembali ke tempat mereka berkemah. Mina yang pertama datang berkata kepada Jerry jika mereka hanyalah bercanda. Namun Jerry tak mempermasalahkan itu. Jerry hanya merasa aneh jika dia sepertinya telah melihat sosok misterius. Namun lagi-lagi teman-temannya mengolok-olok Jerry dan menganggap Jerry mengarang cerita. Jerry kesal dan mengancam akan pergi dari sana. Namun Setu malah mendukung Jerry untuk pergi. సరే అయితే ఒక్కడివే ఇక్కడి నుంచి ఆ కార్నర్ దాకా వెళ్ళరా చూద్దాం సరే పో అంత ధైర్యం వచ్చేసిందా నీకు Jerry yang tampak kesal langsung meninggalkan tempat itu yang disusul oleh Charan dan Mina. Charan yang menjadi penengah di antara mereka berusaha menghentikan perdebatan itu. Namun Mina mengatakan untuk membiarkan Charu dan Setu pergi. వెళ్ళని చూద్దాం వెళ్తే కార్నర్ దాకా వెళ్ళొస్తారు భయం వేయడం లేదా ఊరికి సీన్ క్రియేట్ చేయకోకే Tak lama kemudian, Mari datang dan meyakinkan mereka jika jangan menganggap sepele mengenai hutan yang dianggap menyimpan banyak misteri ini. Namun Setu kekeh jika dia dan Charu akan menjelajahi hutan itu berdua. Mari yang kesal mengatakan bahwa mereka adalah wisatawan yang paling buruk yang pernah dia pandu. Charu dan Setu pun pergi dengan membawa segulung pita merah untuk dijadikan tanda agar mereka tak tersesat. Di tengah-tengah perjalanan, Charu menemukan sebuah rumah misterius yang nampak telah usang. Charu pun dengan rasa penasaran mulai berpikir untuk memasuki rumah tersebut. Mereka mulai mengamati setiap sudut rumah itu. Charu merasa heran mengapa banyak boneka berbentuk aneh di sana. Setu menemukan ruang bawah tanah dan berusaha menelusurinya. Sementara itu, Charu asik memotret benda yang ada di sana. Charu merasa heran ketika melihat boneka yang awalnya berada di lantai, kini berpindah ke dinding. Charu merasa tertarik dan mengambil boneka itu. Dia pikir jika boneka itu sangat menarik, sehingga dia mencoba untuk selfie bersama boneka tersebut. Namun tiba-tiba, nampak sesosok nenek-nenek dengan wajah menyeramkan berdiri tepat di belakangnya. Di luar jendela, Charu melihat sosok nenek itu berdiri di antara semak belukar. Dia menjadi semakin panik dan mengajak Setu untuk pergi dari sana. Saat di luar rumah, Setu terkejut ketika melihat syal miliknya ada di atas pohon. Merasa ada yang tak beres, mereka pun ketakutan dan bergegas pergi. Di sisi lain, terlihat Mari merasa khawatir karena Charu dan Setu tak kunjung kembali. Dia pun mengajak Charan untuk menemaninya pergi mencari mereka. Singkat cerita, Charan mendengar teriakan Charu, dan setelah didekati terlihat Charu berlumuran darah. Mari dan Charan merasa panik, namun ternyata Charu dan Setu membuat lelucon. Mereka pun mentertawakan Mari dan Charan. Mari sangat kesal dan dia bergegas pergi meninggalkan mereka. Sesampainya di tempat kemah, mereka terkejut ketika melihat Charu dan Setu sudah berada di sana. Mereka saling menatap dan segera menoleh ke belakang. Ternyata yang dia anggap sebagai Charu dan Setu sudah menghilang. Dan Charu yang bersimbah darah tadi mengintip di balik pohon, yang seketika berubah menjadi nenek-nenek yang menyeramkan. Charu yang asli tampak ketakutan. Terjadilah perdebatan di antara mereka, dan Charan mulai mempercayai cerita Mari mengenai hutan tersebut. Tiba-tiba Mari teringat sesuatu dan menyebut nama Peci. Mari meyakini jika Peci telah bangkit kembali. Mari berkata jika rumah yang berada di tengah hutan adalah milik Peci. Diketahui Peci adalah seorang wanita tua yang menganut ilmu hitam sejak usia muda. Dan untuk meningkatkan ilmu sihirnya, dia masuk ke dalam hutan lebat dan tersesat. Namun, setelah bertahun-tahun, dia kembali. Tetapi dia bukan lagi Peci yang dianggap sebagai penyihir biasa. Dia membawa beberapa pengikut yang tak biasa, bahkan seluruh garis keturunannya dia dedikasikan untuk melayaninya dan menyembahnya yang disebut sebagai dewa. Demi melayani leluhurnya, Peci harus mempersembahkan pengorbanan dari manusia. Dia mencari korban, yaitu anak-anak tak berdosa. Bahkan banyak penduduk desa yang tiba-tiba menghilang. Sehingga warga mulai merasa risih dengan keberadaan Peci dan kelompoknya.
Warga bersama kepala desa berdiskusi mengenai ritual yang dilakukan oleh Peci. Kepala desa pun memerintahkan warganya untuk melenyapkan Peci. Namun ketika dua orang memasuki kediaman Peci, mereka melihat Peci sedang melakukan ritual menggunakan sebuah boneka jerami. Peci memainkan boneka itu, dan salah satu warga merasakan reaksi kekuatan Peci untuk melenyapkannya. Temannya panik dan lari melapor kepada kepala desa. Setelah itu, kepala desa mengadu kepada orang pintar tentang ritual yang dilakukan oleh Peci. Orang pintar itu menjelaskan jika Peci bukanlah penyihir biasa, bahkan sudah mencapai titik penyihir abadi, dan tak ada yang bisa menghentikan Peci. Tapi dia mempunyai cara lain untuk menjebaknya. Singkat cerita, saat Peci sedang melakukan ritual, kepala desa beserta warga mulai mengepung rumahnya. Mereka melenyapkan anak buah Peci terlebih dahulu, dan setelah itu mereka menangkap Peci dan melenyapkannya juga. Namun tak sampai di situ, arwah Peci tak bisa dilepas begitu saja. Orang pintar itu menahan arwah Peci pada sebuah boneka dan dipaku di sebuah batang pohon di tengah hutan. Orang pintar itu menjelaskan jika Peci tak akan pernah kembali asalkan boneka itu tidak pernah diambil dari pohon tersebut. Narini మూసేశారు. ఆ ఆత్మకు విడుదల లభించిన పొరపాటున తను బయటకు వస్తే. Setelah Mari menceritakan kisah itu, Charan menyarankan agar teman-temannya kembali meninggalkan hutan. Tapi Setu menolaknya. Namun karena yang lain merasa jika Charu membutuhkan pertolongan medis, maka mereka memutuskan untuk keluar dari sana. Mereka pun segera berkemas. Namun tiba-tiba, Jerry menyadari jika kamera miliknya tidak ada. Mina memberitahu jika kamera Jerry tertinggal saat Jerry memotretnya. Jerry meminta tolong kepada Mari untuk menemaninya mengambil kamera tersebut. Awalnya Mari menolak, namun Jerry bersikeras karena kamera itu sangat berharga baginya. Jerry pun mengabaikan larangan Mari untuk kembali ke sana. Karena merasa khawatir, Mari terpaksa mengikuti Jerry untuk mencari kameranya. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di tempat saat Jerry meninggalkan kameranya. Setelah beberapa waktu mencari, tiba-tiba Mari menunjuk ke arah pohon yang ternyata kamera Jerry ada di sana. Namun anehnya, kamera itu berada di atas pohon seakan sedang merekam Jerry. Kamera pun diambil dan dia segera melihat hasil rekamannya. Betapa kagetnya dia ketika melihat rekaman kamera itu, yang dimana Mari tidak ada di dalam rekaman kamera tersebut. Dengan rasa penasaran, Jerry melihat ke arah Mari, dan ternyata Mari berubah menjadi dua. Yang satu menyuruh untuk segera bergegas, dan yang satunya lagi menyuruh dirinya untuk segera lari mengikutinya. సార్ మనకి టైం లేదు సార్, రండి సార్ పోదాం. Jerry pun lari dan mengikuti Mari yang satunya lagi. Mari yang terheran-heran memanggil Jerry yang mengikuti sosok yang menyerupai dirinya. Setelah beberapa lama dia berlari, tiba-tiba Jerry dikagetkan dengan kemunculan sosok boneka misterius. Jerry pun ketakutan dan kembali berlari. Dia bersembunyi di sebuah pohon dan mencoba menenangkan dirinya. Setelah beberapa saat menunggu, dia melihat sosok Mari berlari. Jerry pun bergegas kembali menyusulnya, sampai berhenti di sebuah pohon. Jerry menghampiri Mari, dan ternyata itu bukan Mari. Jerry melihat tubuh Mari, namun ketika menoleh, wajahnya menyerupai dirinya. Dia sangat ketakutan, yang kemudian kembali berlari dan berusaha memanggil semua teman-temannya. Mari bro. Charan! Ketika Jerry sedang berjalan, dia melihat sosok nenek-nenek sedang mengamatinya dari balik pohon. Dengan kagetnya, Jerry dihampiri oleh sosok tersebut hingga terjatuh. Dia kembali berlari sampai tiba di rumah kosong tengah hutan. Jerry memperhatikan isi rumah itu dan merasa aneh melihat banyaknya boneka di dalam sana. Jerry ingin segera keluar dari sana, namun dia malah terkunci. Tiba-tiba, sosok nenek-nenek itu ada di dalam rumah. Kacamata Jerry sempat terjatuh dan dia kembali memakainya. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan sosok nenek seram itu. Sampai akhirnya, Jerry pun dilenyapkan. Bahkan teriakan Jerry terdengar sampai kepada teman-temannya. Mari berusaha mencari asal suara itu dan memanggil-manggil nama Jerry.
Charan mendengar suara Mari dan berusaha mencarinya. Charan menanyakan keberadaan Jerry, namun Mari tak tahu dan dia hanya menjelaskan jika Jerry bersikap aneh sebelum lari meninggalkannya. మన ఇద్దరం కళ్ళారా చూసాం ఇది ఖచ్చితంగా పేచి పనే సార్ తను ఎదుగుతున్నాను సార్ కనిపించట్లేదు. Setelah itu, Charan berusaha mencari keberadaan Jerry. Tiba-tiba Charan dan Mari menemukan sebuah tenda. Mereka mendekati tenda itu, namun tak ada siapapun di sana. Namun, Charan hanya menemukan sebuah kamera di dekat tenda. Dia membuka kamera itu dan memutar sebuah rekaman terakhir yang memperlihatkan jika sebelumnya ada 2 orang yang sedang berkemah di sana. Mereka terkejut melihat kedua orang itu lenyap seketika oleh sosok misterius. Tiba-tiba terdengar suara aneh. Mereka pun heran bercampur takut dan segera berlari meninggalkan tempat itu. Mereka kembali kepada teman-temannya. Mina dan Setu menanyakan keberadaan Jerry, namun mereka pun tak tahu di mana Jerry berada. నాతోనే వచ్చారు సార్ సడన్ గా కనబడకుండా పోయారు. Setu pun bersitegang dengan Mari. Mari yang tak mau disalahkan malah menyalahkan Mina dan Setu karena tindakan bodoh mereka tadi. Ketika mereka sedang bersitegang, Mari meninggalkan mereka. Hei, Mari aku. Setu yang kesal bergegas menyusul Mari. Di sisi lain, Charu yang masih ketakutan tiba-tiba kehilangan kendali. Dengan tatapan kosong, dia berjalan ke dalam hutan. Charan dan Mina berusaha menghentikan Charu. Mereka melihat Charu berdiri sambil membacakan mantra aneh dan tiba-tiba lenyap begitu saja. Charan dan Mina yang ketakutan berlari dan memanggil Mari dan Setu. Setelah mereka bertemu, Charan pun menyusul mereka untuk terus berlari. Mari sampai duluan di tempat ditemukannya lonceng tadi. Dia merasa heran ketika melihat teman-temannya tak ada di belakangnya. Mari mencoba memanggil mereka, namun tak ada jawaban. Madam! Di sisi lain, mereka bertiga terus berlari mengikuti sosok yang menyerupai Mari. Tiba-tiba Mina terjatuh dan Setu menyadari jika tempat mereka berada saat ini tempat di mana Charu membuat sebuah tenda. Setu merasa jika Mari ingin menyesatkan mereka. Di sisi lain, Mari yang sedang kebingungan berniat meninggalkan tempat itu sendirian karena mengingat sosok anaknya yang memesan sebuah kue sebelum dia berangkat. Namun dia mengurungkan niatnya dan kembali memasuki hutan larangan itu untuk menyusul ketiga temannya. Mari yang sedang berjalan tiba-tiba mendengar suara misterius, dan ternyata sosok Peci menampakkan dirinya dan bermaksud menyerang Mari. Namun Peci terlihat perlahan menjauhi Mari. Mari pun tersadar jika dia memiliki jimat yang diberikan oleh anaknya. Karena itulah Peci tidak bisa mendekatinya, yang kemudian Mari pun melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, Mina, Setu, dan Charan mendatangi rumah kosong tadi. Setu mengira jika Mari datang ke rumah tersebut. Namun Charan dan Setu sangat terheran-heran karena tiba-tiba saja Mina yang ada di dekat mereka menghilang. Dan ternyata Mina sudah berada di dalam rumah tersebut. Mina pun tiba-tiba lenyap begitu saja. Setu yang ketakutan langsung pergi meninggalkan Charan. Namun Charan berusaha menyusul Mina ke dalam rumah dan menemukan Mina sedang membenturkan kepalanya ke dinding. Di sisi lain, Setu terus berlari sampai dia tiba di perbatasan hutan larangan. Namun tiba-tiba suara Jerry terdengar memanggil namanya. Setu! Terlihat Jerry berjalan kesakitan dan Setu bergegas membantunya. Setu menggandeng Jerry untuk keluar dari sana. Namun tiba-tiba Jerry terdiam dan Setu mulai bertanya. Tetapi tak ada jawaban dari Jerry. Setu berusaha memanggil nama Jerry dan melirik ke arahnya. Tak disangka bukan sosok Jerry yang dia gandeng, melainkan Peci yang kemudian menghilang. ఏంట్రా సైలెంట్ గా ఉన్నావు? Teriakan Setu menyadarkan Mina. Mina yang merasa lemas dibantu Charan keluar dari sana. Saat di luar rumah, mereka melihat sebuah pergerakan di balik semak-semak. Namun ternyata itu adalah Mari. Charan dan Mina sudah tak mau mempercayai Mari lagi.
Mari sebisa mungkin meyakinkan mereka jika dia adalah Mari yang asli, dan dia mengajak mereka untuk ikut dengan dirinya agar bisa keluar dari sana. Namun Mina tidak mau mempercayainya. Charan meyakinkan Mina untuk mau pergi bersama Mari. Sampai akhirnya, Mari menyuruh mereka bergandengan tangan dan jangan sampai melepaskannya apapun yang terjadi. మమ్మల్ని ఏమీ చేయలేదు సార్. రండి సార్, రండి సార్. Setelah beberapa lama mereka berlari, sesaat sebelum sampai di batas hutan, tiba-tiba Mina terjatuh dan melepaskan genggaman tangan Charan. Charan yang menaruh hati kepada Mina berusaha menghampiri Mina, namun dilarang oleh Mari. Sampai akhirnya, Mina lenyap di hadapan mereka. Namun Mari tak bisa menahan Charan. Charan pun kembali ke hutan dan mencari Mina, dan sampailah Charan di sebuah pohon. Dia mencoba menoleh dan dikejutkan dengan sosok aneh. Dia pun berusaha menjauh, namun tiba-tiba dia melihat sosok Charu dengan wujud yang menyeramkan. Hingga satu persatu sosok teman-temannya memperlihatkan wujud yang menyeramkan. Ketika Charan membalikkan badan, dia dikagetkan dengan sosok Peci dan tiba-tiba menghilang. Charan pun menyadari jika kalung jimat milik Mari ada di dalam jaketnya. Charan pun kembali ke perbatasan hutan untuk mencari keberadaan Mari. Namun sayang, Mari ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Mari. Charan pun terus berlari meninggalkan hutan tersebut hingga sampailah dia di bagian luar hutan. Dia melihat ada sebuah mobil dan berusaha menghentikan mobil itu. Yang ternyata pria yang pernah dia temui sebelum memasuki hutan. Betapa terkejutnya Charan ketika melihat Mina berada di dalam mobil itu. Setelah tersadar, dia menyadari jika dia berada di dalam rumah Peci dengan keadaan tangan terikat. Dan di depannya terlihat sosok pria pengendara mobil dan Mina. Setelah itu, mereka meninggalkan Charan sendirian. Charan menjadi korban terakhir yang dipersembahkan untuk Peci. Dan ternyata, dalang dibalik kisah ini adalah Mina, yang diketahui sebagai turunan dari salah satu pelayanan Peci. Dia diperintahkan oleh neneknya untuk mencarikan korban sebanyak 13 orang. Maka dari itu, Mina berusaha mencari korban dengan cara mendekati dan mengajak mereka untuk berkemah ke dalam hutan itu. Sampai saat ini, korban yang telah diberikan sudah sebanyak 7 jiwa, dan Peci akan terus memburu korban sampai jumlahnya 13. Cerita pun diakhiri oleh sekelompok orang yang ingin mendaki gunung tersebut sambil mencari-cari informasi mengenai beberapa pendaki yang dianggap hilang. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Peci. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.